Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya Mas Gesang ya, Gesang Mas Teknik di sini ya. Kembali lagi hadir di hadapan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Khususnya bagi para pemula dan para pemirsa ya yang sedang melakukan channel kita, silahkan like dan subscribe ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan menampilkan, men-spillkan ya, harga cara gulung pompa air yang 200 watt. Ini carnya segini, yang ada merah ada putih, ini warna bendera Indonesia. Oke ya, ini mau digulung di rumah tenaga tambah daya dorong yang jauh super yes. Oke ya, ini bapaknya yang gulung mah di sana. Itu dia bapaknya, itu yang masih gulung nunggu teman-teman ya. Itu kita siapkan ya, agak terburu-buru kali biar agak bagus ya, kita gulung sesampainya. Oke, ini kita akan buatkan tutupnya dulu ya, saksikan sampai selesai. Silakan yang baru hadir, yang baru menemukan channel kita, silahkan subscribe ya, semoga kita bisa datang lagi tanpa diundang dan pergi tanpa diantar. Oke, saya langkung kali ya. Ini kita buatkan tutupnya dulu ya. Ini kita pompa airnya belum saya bongkar ya, masih di atas meja sana. Ini kita langsung gulung dulu. Yang ngerombakan itu bagaimana. Kalau biasa saya tampilkan yang standar ya, gulungan standar, gulung cepat itu, tapi ini beda. Ini masih kita tampilkan yang berbeda karena ini harus dirombak, berbeda ukuran kawat, berbeda langkah itu ya, termasuk berbeda kapasitor teman-teman. Dan nanti kita akan sampai pada ngelemerkan sekalian ya, supaya tenaganya itu besar gitu. Kalau cuman digulung-gulung tok tapi nggak dilemer ya kurang ya, kurang mendukung gitu. Ntar ini pesonya harus kita tajamkan dulu. Ini pesonya kita tajamkan dulu. Kita mau bikin tutupnya dulu. Kalau bikin tutup itu berusahakan seragam ya, nanti hasilnya cantik ya. Jangan bikin satu bikin. Ini langsung di garis semua. Langsung bikin banyak. Kalau perlunya 24 lubang, langsung bikin 24 lubang. Jangan sekali putus ya, nanti bahaya kalau pesonya naik ke tangan, kena kita. Oke teman-teman ya, ini kita usaha walaupun santai tapi juga agak serius ya, agak cepat. Jadi tinggal kita potong ya, kita potong itu sekitar 1 sentian atau kurang dikit itu ya. Begini dibikin seragam. Kalau panjang udah seragam ya, lebarnya ya diperkirakan sendiri, nggak usah diukur satu-satu, kelamaan ya. Ini bapaknya udah nunggu di depan sana ya. Ini mau dorong tapi terjal teman-teman ya, 50 meter tapi terjal di lereng sungai gitu ya. Jadi kalau landai cuma 50 meter ya ringan ya, tapi ini terjal hampir tegak lurus gitu ya, kemiringan 80 derajat di pinggir sungai kan, untuk nyiramin bibit sawit. Dah, selebihnya kita potong nanti. Nah, biar gerak cepat kita pakai yang merah ya, kita ambil yang mulus dalamnya biar nggak ada kendala. Oke, pertama langsung kita siapkan kawat 0,65 ya. Nah, besar kan kawatnya, biasanya 0,55 ya atau 0,50, tapi ini 0,55 itu nanti hasilnya lebih kuat, lebih besar, mirip-mirip jet pump ya. Ini kita ambil satu buah pulpen pilot yang sudah berpengalaman pilotnya. Oke ya, kita akan spill, besarkan dikit ya. Nah, itu aja. Maaf ya, kita betulkan pencahayaannya ya, ini kurang cerah. Kita langsung siapkan di mal yang sudah biasa kita pakai ya. Kita pakai mal 42 ya. Mal 42. Berarti di sini mal 42 dengan hitungan berapa? 70. Mas, rumahnya jauh dari gardu nggak? Gardu PLN. Gardu trafo. Ya, jauh. Berapa jauh? Setengah kilo ada?
kita kan mau menyesuaikan kawat startingnya yang untuk kapasitornya nanti. Jadi semakin jauh kapasitornya semakin diperbesar kawat startingnya. Kalau deket misalnya kita di deket gardu PLN kok rumahnya deket 100 meter berarti ya disesuaikan gitu loh. Agak kecil dikit nggak apa-apa gitu. Udah ya, ini kalau rumahnya jauh dari gardu PLN, nanti kita besarkan juga kawat startingnya ya. Ini 65 hitungannya berapa? 70 dulu. Ini sudah 70 lilit ya. Oke, kita keluarkan 70 lilit langsung masuk dari lubang 1 keluar lubang 4 ya. Lubang ke-6. Jadi ngelompati 4 lubang itu ya. Nah, ini sudah masuk, ini agak berat ya karena kakunya melebihi dari biasanya ya. Kalau biasa kan 0,50 atau 0,55 itu standar ya. Bahkan tembaga 2016 itu pakai kawat 0,50. Ini sudah naik berapa banyak ya? Ini naik ke 0,65 mili. Karena ini yang ngejar tenaga supaya besar ya. Oke ya, berarti ngelompati 4 lubang 1 2 3 4 ya, dihitung dengan benar ya. Kita masukkan dikit-dikit. Ambil dikit, masukkan, ambil dikit, masukkan gitu ya. Oke, bagaimana pencahayaan perlu dirubah atau biar begini saja? Dikit-dikit dimasukkan, nggak langsung dijubelkan serentak, nggak bisa ya. Ini pun baru masuk 70% sudah mulai dibentuk. Ini kita siapkan bambu ya untuk membantu pencernaan, pelancaran. Nah, bantu. Nah, sudah itu ditutup ya. Tutup tekuk letter U, jangan letter V. Oke, setelah itu kita ambil kayu penokok ini untuk menekuk ya. Nah, berbentuk begitu ya. Biar teman-teman demi kenyamanan tak rubah posisi kameranya ya, biar jelas. Oke ya, teman-teman, di sini mungkin lebih jelas ya untuk dipantau dari pemirsa. Oke, kita siapkan mal yang kedua ya. Ini sudah kita siapkan memang mal-malnya ini seperti biasanya ya. Ini taki-taki sudah sering kita sampaikan ya, sudah hafal. Yang kedua kita lilit 70 lilit ya. Ini atur jaraknya biar nggak banyak tekuan ya. Udah. Ini tutup pulpennya lepas ya. Kayaknya ditempeli lem biar nggak lepas. Ntar ya, ujung lemnya ini lepas. Ini kita tempeli. Ganggu baru lepas. Nah, tes jamin nggak lepas. Ini sudah 70 lagi ya. Kita lepas dari atas dan bawah, seret begini aja. Tinggal arahkan ke sana tanpa dibolak-balik ya. Ini sudah dari kiri keluar kanan ya. Maksudnya dari kiri keluar kanan. Ya, sudah selesai. Tinggal ditutup lagi. Ditutup. Ini dengan mika film ya, bukan kertas ya. Ini mika film ukuran 0,20 mili ya. Kalau teman-teman beli untuk praktek yang 0,20 mili ya. Karena selain itu nanti kurang pas
0,15 juga ada terlalu tipis, yang 25 terlalu kaku ya, 20 tuh pas. Dimasukkan dikit di teko, karena kalau rombakan ini biasa lebih berat ya, cara masukkan lebih berat, kuatnya jauh di atas standar teman-teman ya, yang harusnya 55 atau 50 ini 0,65. Tapi memang nanti akan menghasilkan tenaga daya dorong yang luar biasa ya, bukan daya hisap ya. Kalau daya hisapnya masih dekat dengan air ya, tetap pompanya itu standar dekat dengan air, daya dorongnya yang akan membedakan tenaganya. Kalau di desa yang lokasinya naik turun itu ya perlu ya mengenal cara gulung sistem dirubah tenaga ini, nanti mirip jet pump ya tenaganya ya. Cuman cara masukannya agak berat ya, jadi nggak bisa untuk gulung cepat tuh nggak bisa. Masukannya nggak bisa kok berapa detik itu nggak bisa. Ini kadang-kadang 1 sampai setengah menit gitu ya. Ya, sudah selesai 2 ya, tinggal kita bikin mal yang ketiga. Kita tambah mal ketiga. Nah, kita gulung 70 atau 75 lilit ya. Maju masih ya. Ini 73 ya, tak isi 73, tinggal dimasukkan lagi ya, sudah dikeluarkan gini, tinggal dimasukkan dari kiri keluar kanan. Tak kasih 73, nanti yang terakhir 75. Nah udah ya, udah masuk, tutup lagi ya. Ini agak-agak berat ya caranya, teman nggak sempit enggak, cuman karena kita kuatnya itu lebih kaku ya daripada biasanya. Ini harusnya udah sekelas jet pump ya. Kalau jet pump ya memang pakai 65 atau 70 ya. Ini teman-teman ya, nanti kalau sudah ditambah di lemer, ditambah gulungan udah super power begini, ini kapan itu ada orang gulungkan datang lagi, dia komen, tempat saya tuh dorong 250 meter, itu masih sampai rumah. Tapi ya enggak ini ya, maksudnya enggak terjal gitu, datar cuma naik dikit gitu ya. Sumurnya tuh jauh ya, di dekat rawa gitu, dari rumahnya tuh jauh. Ya, sumurnya sih dangkal ya, nggak terlalu dalam nggak. Oke ya, ini sudah yang ketiga, sekarang yang keempat, mal yang keempat, 75 lilit ya. Ini 75 lilit pas ya. Kita keluarkan dari atas dan dari bawah begini. Tinggal dimasukkan lagi dari kiri keluar kanan. Masih dari kiri keluar kanan ya, empat-empatnya ini ya. Nah, kalau masukkan yang pertama ini sebelah yang ini masih mudah ya, karena sebelahnya belum terpasang, jadi masih mudah ngikut gitu ya. Oke ya, ditutup
ini kan seragam tutupnya ya, cantik. Ini orangnya masih nungguin temen, katanya mau pulang tapi ternyata masih nungguin situ. Orangnya masih melihat ya, mantu apa iya digulung der, bagaimana cara gulungnya. Oh alah, orang nggak jauh-jauh nian dari kita ya, masih kecamatan sebelah itu masih belum kenal. Mano ada pinggir dinamu ya. Tanya-tanya ke orang-orang agar ditunjukkan ke tempat kita. Oke ya, ini udah 4, udah selesai. 4 selesai, ini tekuk dulu semua ya, dirapikan, nggak usah dipotong. Ini tenaganya bagus teman-teman ya, 65 ya kawatnya, mantap tenan. Tuh kan gemuk kan, kawatnya gemuk ya. Ya, sekarang kita putar teman-teman, kita putar dari sini ganti ya. Sekarang kita dari sini gantian, ini kita juga ambil 4 ya, 1 2 3 4, ini juga 1 2 3 4, otomatis yang dilompati juga 4 lagi ya, 1 2 3 4 oke ya. Cuman bedanya kita ambil dari kanan keluar kiri ya. Oke, untuk mempercepat, mempermudah dari pemantauan ya, kita buat 4 dari kanan keluar kiri, kanan keluar kiri, kanan keluar kiri, kanan keluar kiri. Jadi ujungnya di sini nanti ya. Hitungannya sama ya, 70, 70, 73, 75 gitu. Nantikan aja sampai selesai ya. Oke ya, ini udah selesai. 70 kita percepat ya, ngerolnya nggak usah di syuting. Yang penting 70 kita masukkan lagi dari kanan keluar kiri ya. Ini dari kanan keluar kiri ya, sudah selesai 1. Kita buat lagi yang kedua ya, sama seperti tadi. Oke, bikin yang kedua, malnya dipindah ya, jangan lupa nggak dipindah, nanti ribet nanti. Oke, taruh lagi 70 lilit lagi ya. Sudah selesai 70 lagi. Kita masukkan dari kanan keluar kiri ya. Ini kalau masukkan ini ilmu jurusnya itu di sini. Ini harus benar-benar latihan keterampilan tangan ya. Ini kalau nggak praktek nggak bisa ya. Ini harus coba praktek untuk masukkan itu. Oke ya teman-teman, dilanjutkan ini yang kedua. Oke, sampai selesai aja. Oke ya, kita lanjutkan pemasangan sampai masuk semua. Nantikan ya sampai selesai semuanya. Dua sudah masuk ya. Ini terbukti teman-teman ya, daya dorongnya jauh terbukti ya, bukan cek-cek, bukan ngomong-ngomong tok, bukan. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Ini sudah selesai lah, ini 73. Tinggal kita masukkan seperti tadi ya, dari kanan keluar kiri ya. Walaupun prosesnya masukkan ya agak lama, sabar saja ya, tapi yang penting jelasnya bisa, karena ini nggak padat penuh tuh enggak ya, cuman dia tuh lebih kaku kawatnya daripada biasanya gitu ya, tapi tetap bisa teman-teman ya, karena saya udah sering kali, bukan sekali dua kali ya, sering kali membuat perlombaan ini, dan hasilnya kalau orang udah nggak komplain terus berarti udah naik dia. Terus kalau udah nggak naik dia nggak akan ngomong lagi. Tapi kalau bermasalah biar datang lagi, kok nggak kuat pak. Tapi kalau udah ini dia nggak datang lagi, berarti udah aman loh. Bahkan ada yang datang lagi ternyata cuma mengucapkan mantap pak, sampai 250 meter. Pernah itu ada itu. Sampai bilang tetangganya, itu juga ada. Gue tak bulukin kono, kuat saiki. Nggak usah pakai dua mesin, satu aja udah kuat. Akhirnya dia datang gulungan juga. Daripada pasang 2 mesin kan ribet, karena di perbukitan itu kadang-kadang jauh ya, agak 150 meter gitu, 100 lebih lah jelas ya. Oke, tinggal yang keempat ya. Oke, ini sudah selesai lagi 75. Tinggal kita masukkan ya, kita putar dulu karena nggak pakai lubang.
nggak pakai jeda panjangnya tuh, langsung dimasukkan saja. Yang keempat masih dari kanan keluar kiri ya. Oke, nantikan sampai selesai empat-empatnya. Ini saya jarang-jarang ya teman-teman buat ini, nggak tentu seminggu sekali, nggak tentu, tinggal tergantung kalau ada yang minat, kalau tergantung sesuai dengan keluhannya ya. Pak, lebih dibuat tahan daya dorong itu biar jauh gitu gimana gitu ya, itu baru ini solusinya ya. Kawatnya diperbesar dari 55 sampai 65 ya, mantep tenan, pas ya kalau 55. Termasuk juga nanti startingnya juga diperbesar. Kita sudah selesai nih ya, 4 ya. Kita persiapan gulung startingnya, ini tekuk dulu, tok dulu. Kita gulung startingnya biasanya kan 0,40 ya teman-teman ya. Ini kita naikkan 45 aja. Ini kita potong dulu ya. Kita potong kalau udah selesai. Dan ini kita roll dulu kawatnya biar enggak berserakan. Nih gak bisa banyak juga ya. Tadi nampaknya masih banyak karena dikit. Kita cari kawat yang 0,45 ya. Ini dia 0,45 ya. Alhamdulillah masih banyak ya. Ya teman-teman, kita nyediakan kartu banyak, kalau harus bentar-bentar wirawiri ke toko ya. Kalau masih belajaran nggak apa-apa ya. Kita masukkan lagi ujungnya ya dalam pulpen. Kalau masih awal-awal belajaran pemula ya belanjanya ya sesuaikan dulu, on-onan dulu. Tapi kalau yang tenanan sudah niat bener ya untuk menuju ke tukang gulung yang profesional ya, belanja agak sekilo, 2 kilo gitu ya. Dengan yakin bahwa besok akan ada lagi yang datang gitu. Ya teman-teman, kita lanjut penggulungan startingnya ya. Ini dengan kita turunkan ke mal yang ketiga. Kita turunkan ke mal yang ketiga, hitungnya 125 ya, maju. Sudah 125 ya. Kita masukkan lagi dari kiri ke kanan ya. Dari kabelnya di sini ya kita masukkan dari sini semua ya. Awalnya dari sini, kita masukkan awalnya dari sini lagi ya. Ini awalnya dari posisi ini, kita awalnya dari posisi ini lagi. Oke, langsung aja dimasukkan. Ya sudah masuk ya, nggak payah-payah. Tinggal sebelahnya. Ini dari kiri ke kanan ya, sama seperti awalnya running tadi. Nah, ini perlu bantuan dengan bambu ini ya. Kadang-kadang itu kita siapkan kalau udah agak rumit, agak perlu bantuan ini, karena mempermudah ya. Sudah masuk lagi dan ditutup lagi. Oke, tinggal diketok lagi. Bentuknya langsung pakai kayu ini ya, enggak ditekuk-tekuk, pakai tangan pun bisa. Sekarang ke mal yang kedua, kita besarkan satu mal lagi ya. Mal keempatnya tadi, mal keempatnya running tadi, hitungannya 130 ya. Gulungnya masih maju lagi.
Oke, sudah 130 dikeluarkan dan masuk lagi dari kiri keluar kanan ya ke lubang yang kedua. Jadi lubang 4 itu yang kiri, 2 untuk kiri, 2 untuk kanan ya. Ini mungkin nggak bisa ke syuting ya cara masukannya ya, kalau lubangnya sempit ya, tapi sudah masuk. Ini permainan jari saja. Tinggal ditutup lagi. Oke, ini tinggal masukkan sebelahnya dibalik ya. Oke, udah masuk lagi yang sebelahnya. Tinggal tutup lagi. Ini adalah pembuatan starting yang dua pertama ya. Ya boleh. Ada orangnya pamitan mau main ke pasar dulu deh. Ya, dua sudah masuk, kita putar sini. Kita akan masuk lagi ke sebelahnya, tapi baiknya kita longgarkan dulu tempatnya ya. Kita kasih jalan dulu sebelum dimasukkan lagi, kita kasih jalan dulu. Oke. Terus lubang slotnya yang mau dimasukkan dibuka dulu ya pakai tang begini biar, atau pakai kayu biar terbuka aksesnya. Oke, kita masukkan lagi 125, emalnya diperkecil dulu ya, diturunkan satu tingkat. 125 lilit, gulungnya mundur ya. Oke. Sudah 125 ya. Kita akan masukkan ini dari kanan keluar kiri ya. Kita masukkan dari sebelahnya ini dari kanan keluar kiri. Ini semakin penuh ya, lokasinya ini semakin penuh dengan kawat, maka kita harus ekstra tajam penglihatannya. Jangan sampai kawatnya itu terselip keluar dari mika, nanti membuat nyetrum dia ya. Udah masuk ya, itu udah masuk di situ ya, tinggal nutup saja. Nutup saja, terus masukkan yang sebelahnya ke lubang pertama ya, belum yang terakhir, dari yang dalam dulu. Ya, udah masuk lagi, tutup lagi. Oke, tutup lagi. Nggak pakai lama, langsung bikin yang terakhir. Naikkan satu tingkat lagi, satu strip lagi ya. Kita gulung 130 ya, masih mundur karena dari kanan keluar kiri. Sudah 130 ya, hitungnya manual, hasil maksimal ya.
Oke, kita masukkan ke lubang berikutnya. Sini tinggal satu lagi ya. Ini satu lagi, sana satu lagi. Oke. Dari kanan keluar kiri, jangan terbalik. Pokoknya semuanya jangan terbalik sesuai dengan arahan. Kalau terbalik akan berefek nggak jadi. Pokoknya nggak jadi, yang panas, yang muternya pelan, ya itu ya. Kalau terbalik, yang dengung saja, tergantung mana yang terbalik gitu. Pokoknya kalau tahu di pole pertama itu dari kiri keluar kanan, pole kedua dari kanan keluar kiri, udah nggak ada yang salah, ya pasti lancar ya. Ya ini tinggal dibantu pakai bambu dulu, karena kadang ada selipan yang ngeyel, dia tuh agak-agak nongol gitu ya, jadi mengganggu. Kita masukkan, kita tutup dulu. Setengah jam saja sebenarnya gulung ini ya, rata-rata setengah jam udah cukup waktunya. Dari sebelahnya kita masukkan lagi ya. Kalau teman-teman gulung ini sehari baru selesai, itu standar kalau pertama belajar ya. Jadi lama-lama setengah hari selesai, lama-lama 3 jam, lama-lama 1 jam. Wow, handal 1 jam selesai, itu luar biasa udah. Nanti kalau udah senior bisa sampai setengah jam saja ya. Tapi yang gulung-gulung rebak ini sedikit lebih lama karena lebih berat ya. Kalau standar ya lumayan cepet ya. Oke ya, tinggal nutup saja. Udah, tinggal dipotong. Kita potong tet ya. Nah udah, rapikan dulu yang bawah, biasanya berserak-serak kalau nggak ditekuk dikembalikan ya, disusun dulu. Kita ambil pulpennya, kita selamatkan, nanti pakai lagi. Tinggal diketok ya. Udah jadi ya. Oke, ini orangnya tuh nungguin suruh pulang nggak mau. Agak santai gitu loh ya. Oke, ini kita akan tali dulu ya, dari sebelah sini dulu akan kita tali ya. Tinggal ditali, kita pindah ke sini. Untuk tali itu bawahnya dikasih alasnya, nah, biar meja itu enggak hitam. Kasih selipan pembatas dulu dan langsung diikat. Penting ya selipan pembatas ini, kadang-kadang bawaan yang lama itu nggak pakai, itu sering konslet di situ. Nah kita kasih batas situ, kita kasih batas yang dua-duanya, kita tali telusur ya dengan menggunakan taban yang sudah tersedia. Oke, nantikan sampai selesai pengikatannya. Sudah banyak video tentang cara mengikat dinamo ya, yang penting datanya ini datakan sendiri ya. Ini datanya disimpan, kamu catat ya, dari awal sampai akhir catat masing-masing per lubang, itu penting. Oke ya, ini sudah selesai ditali, tinggal diketok aja, dirapikan sedikit sebelum dipasang. Ini biasanya begini supaya tidak nyenggol dengan memasukkan keren ya. Oke, sekarang kita akan ikat di sini ya. Kita akan sambung dulu. Bagaimana proses penyambungan ya, sampai dengarkan secara seksama. Yang merasa saya ini kecepatan ya, sampai tonton lagi. Ini awal dan awal kita gabung langsung ya. Awal dan awal kita gabung langsung. Ini ya, ini nanti sebagai sumber arus pertama ya, untuk listrik yang kecolokan itu nanti ini hitam ini. Kalau ada bius pasangnya di sini ya, tapi saya sedang lagi tidak ada. Coba saya tengok adakah masih bius bongkaran yang tersisa. Biasanya nggak rusak ya, tapi lagi nggak ada, belum nemu lagi ya. Kalaupun ada, ini kita bongkar di sini ya. Ini ada bekas yang belum terlepas ini ya, kita akan ambil biusnya. Kita nggak pernah beli ya bius itu, kan tinggal bongkar bekasnya gitu aja ya.
bongkar dari Panasonic ya. Panasonic juga yang lama, ini nggak rusak biasanya. Jadi itu dinamo terbakar sebagian ya, akan kita sulam nanti. Jadi kita butuhkan lagi, ini nanti akan, ini masih butuh ya, masih bisa gini, nanti bakar aja satu. Oke ya, ini kita kupas, kita tambahin kupasannya biar agak panjang. Oke, inilah yang dapat warna hitam itu ya. Warna hitam itu di sini. Ya, hitamnya itu di sini. Di awal start dan awal running digabung, dibelit dengan kabel pius ini tadi. Ini disolder boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Kalau sudah diputar begini kuat sekali karena tembaga itu sistem belitnya kuat ya, enggak ada ngepong-ngepongnya, enggak ada kendornya. Nah, jamin dah. Ada yang nyinyir juga enggak apa, oh harus solder, harus, enggak harus ya. Oke ya, ini runningnya sekarang kita akan potong begini. Kita akan kasih kabel warna putih ya, nanti untuk kapasitor dan setrum. Ini kita kasih kabel warna putih ini. Ini warna menurut bawaan tuh begini ya, kita samakan dengan bawaan. Ini putih ya, belang-belang merah, tapi anggaplah ini putih. Udah dibeli banyak, potong. Dan startingnya ini satu, kita kasih warna merah ya. Startingnya kita potong juga, kita kasih warna merah. Dan cara ngelupas dengan gunting begini ya, dimainkan begini ya. Ini ilmu yang agak rumit ya. Ini cepat nih ya, ini kalau kita kerja cepat harus bisa menerapkan mengelupas dengan gunting. Kalau sampai disik-isik pakai besok itu lama, itu baru sesisih ya, baru sebelahnya belum, nanti berapa kali kalau pakai gunting itu langsung dua sisi kena semua ya. Oke, langsung kita solasi dulu. Sebelum di selongsong biasa kan solasi dulu ya. Ini disolasi dulu yang disambung tadi, jamin amannya tuh double gitu ya, jauh dari konslet. Oke, ini juga nah itu tinggal di selongsong, kita ambilkan selongsong ya. Ini selongsong tinggal segini ya, tinggal dikit, biasanya banyak teman-teman. Kita ambil 3, kita potong yang panjangnya sama. Yes, kita telusupkan satu-satu ya. Nah begini, tiga-tiganya diselongsong lagi yang sudah disolasi tadi ya, maka akan terlindung secara aman dan sentosa. Oke, kita akan bikinkan tutupnya dulu, apa, mika pembatas yang penting itu ya, itu juga sangat penting sekali. Begini seperti bulan sabit tapi enggak terlalu ya. Bentuknya begini ya, menyesuaikan bentuknya sana itu. Diselipkan di depan running ya, maka ujung starting dan ujung starting akan bersandar di situ ya. Ini buat satu lagi. Sebelahnya lagi. Nah, kita ikat lagi dengan itapan yang sudah tersedia. Kita buat sejajar juga boleh, berbeda posisi juga boleh. Yang 2 dari sini ya, kita buat yang 2 dari sini, nanti satunya dari sana, biar enggak selalu menumpuk semuanya. Oke, ini kita tarik simpul dulu satu. Nah, simpul sekali aja, kita berangkat. Yang ini kita jajarkan dengan pius ya, piusnya kita ikat ya, tapi nanti dulu biar sampai dulu sana ikatnya. Sampai kuat. Piusnya kita ikat juga bersama dengan selongsong yang satunya. Jadi piusnya itu diikat ya, diikat di kawat itu di antara running dan starting, biasa begitu. Biasanya kalau menurut bawaan itu diselipkan di
antara running dan starting. Kalau startingnya yang panas maka akan mati ya, fuse-nya itu akan mati. Kalau yang panas ya runningnya juga nggak akan mati. Tapi ya kalau konsletnya itu matinya, konslet kebakar di sisi yang lain, maka dia nggak berfungsi ya. Itu fungsinya kalau terjadi kemacetan maka kan panas semua, dia akan fungsi. Atau terjadi kalau hidupnya lama sekali, semua kawatnya itu panas, dia akan mati sendiri. Kalau ada konslet, dia juga fungsi ya, rusak itu karena konslet. Walaupun dia mati karena panas dinamonya, konsletnya tetap berjalan gitu ya, jadi tetap rusak. Oke, ini udah nalinya telusur, ini sudah cukup kuat ya, sampai juga bisa nali blaster seperti pabrik juga nggak apa-apa, untuk seni aja itu ya. Nali kuat ya cukup begini. Terus ditali dengan sisa yang pertama tadi, terus ditetesi dengan minyak setan ya, lem setan atau lem genderuwo. Ini cukup, nggak akan lepas lagi. Terus dipotong, tinggal gedok-gedok. Supaya tidak nongol ya, nanti kalau dimasukin as jangan nyenggol, karena ini agak kembung ya, gendut ya. Kalau ini 6 ons setengah ada teman-teman habisnya ini ya, ada 6 ons setengah kalau dirombak begini, karena lebih banyak ya, dengan hitungannya susah sama, hitungannya sama dengan standar, cuman kawatnya diperbesar gitu loh. Ya, ini dirapikan begini, bertahap begini supaya tidak terlalu meleot-leot. Oke, untuk membuktikan ini sudah bagus, di tester ya, tiga-tiganya tuh fuse-nya itu apa, fungsi mati apa enggak itu belum di tester ya. Warna 3 kabel ini harus nyambung semua, dengan bodi juga boleh nyambung. Oke ya, aman semua, tiga nyambung, dan dengan bodi juga nyambung. Kita akan pindah ke depan ya untuk ngerakit. Oke, di meja sini kita akan ngerakit ya. Ini blendernya tak kon minggir sih, nanti kamu bagian ini blender mati teman-teman ya, suruh memperbaiki ya, nanti gantian. Ini ya mesinnya akan kita ganti dinamonya ya. Jadi cara proses pemasangannya, oke, nantikan senampaknya ya. Ini akan kita keluarkan dulu. Kita kumpulkan dulu bautnya di depan biar gak kesenggol ya, kalau kesenggol itu berantakan. Nampaknya sudah berkarat tapi masih pada bisa dibuka bautnya ya. Alhamdulillah ya, mudik lebih cepat. Ini mengkhawatirkan juga kalau patah ya. Ini agak berat nih. Ya, alhamdulillah ya, berputar. Kita lepas kepalanya, masih ada hasilnya tuh lurus ya, nariknya lurus ke depan. Kalau silnya pecah ya kalau nyamping ya. Oke ya, nanti kita lemer dulu. Oke, kita lepas dulu dinamonya.
lepas dulu kapasitornya. Diusahakan dilepas ya, karena ya nanti akhirnya ganti dinamo. Kalau nggak dilepas ya payah nyambungnya. Dan juga bautnya dilepas, diketok-ketok dulu sambil ketok. Nah, ini udah pada karatan ya, angel. Udah karatan angel, kita ambil keren dulu. Sambil diketok sambil diputer ya. Ini satu terlepas, alhamdulillah. Ini bautnya udah karat banget ya, kadang-kadang susah. Ini suara tang-teng pandai besi ya teman-teman, di depan sana itu pinggir jalan tuh suara sampai sini. Angel nih, nggak ada kepalanya ya. Kepalanya tuh udah ledes, kita potong aja. Nah, kita bisa jepit pakai tang setel ya. Ini kita potong, buang pakai gerinda. Mana gerinda kita? Kita cari gerinda tadi yang dipakai untuk ngetes tadi, ditaruh di mana? Ya, gitulah. Kita pasang gerinda pemotong ya. Udah keluar, lakernya juga akan kita ganti ya. Kita keluarkan dinamo ya, bagaimana cara proses pengeluaran dinamo. Nah, ini kadang-kadang teman-teman tanya, enggak sampai masang sih Pak, mau lihat cara masang dinamonya? Banyak sudah ya, di video yang lain tuh masang dinamo ini sudah banyak. Cara bongkar pasang dengan cepat juga sudah ada. Ini juga bongkar pasang. Diketok dulu di celah-celah ya, di celah-celah ini diketok dulu sampai lepas. Kalau suara udah krek berarti sudah lepas. Kalau masih tek itu belum. Nah, ini suara udah berubah, ini udah krek itu sudah dijamin udah lepas ya. Maka kita akan getokkan ya dengan kayu yang panjang ini, kita akan keluarkan. Itu kan di lantai aja, nanti keluar dinamonya itu. Nah, udah keluar ya. Ini udah kebakar teman-teman ya. Ini udah kebakar. Oke, kita taruh aja. Dan ini akan kita pasang. Para masangnya dikasih stand pad dulu ya. Kita ambil stand pad ini, merek Master ini yang bagus. Kita akan oleskan di dinding-dinding yang
mau masuk ya di dinding-dinding sini, yang mau masuk ini aja kita olesi untuk mempermudah. Nah, terus kita masukkan di bekasnya tadi ya. Yang penting kabel itu menghadap ke lubang keluar. Ambil palu yang agak besar, kita luruskan dulu. Belum ya, ini kita mau lepas baut ini dulu. Baut ini belum dilepas ya, nanti kadang-kadang resek tuh, nggak bisa lagi melepas. Nah, kalau udah gini kadang kita tetesi dengan oli atau minyak widi kalau ada ya. Ada oli ini yang timbuh gitu. Olinya kadang-kadang berpindah tempat ya. Nah, atasnya pakai jari aja lah. Ya, nanti kalau diketok-ketok ada masuk ke celah-celah, ada potensi bisa dilepas ya. Nah, kita itu jepit pakai tang setel, tang kakak tua begini ya. Ini teman-teman pemula nih harus punya juga ini. Harganya nggak mahal, tapi pentingnya itu loh ya. Kalau untuk nyopot baut gini ya harus punya. Kadang walaupun patah juga, tapi kita udah berusaha ya. Ini harapan patah ini. Coba satunya. Ini bisa ya. Ini bisa keluar. Selamat berarti hidratnya ya. Satu lagi kita akali. Kita ketok-ketok lagi. Kita coba lagi, ketoknya tuh sampai miring-miring ya, biar muter gitu. Dan ini patah akhirnya. Oke, kita buat dua aja. Kita masukkan dinamonya, kabel itu menghadap ke lubang keluar ya. Kita ketok pakai palu besar, terus ini harus pinter ya. Kalau belum pinter nih kena kawat. Dan itu kita ketok dari sini aja juga bisa ya, masuk ya. Sudah masuk semua, kita gedokkan ke lantai juga nggak apa-apa ya. Ini kuat kok. Nah, udah tenggelam semua. Ini panjang tenggelam semua ya, daripada pendek masih separuh. Oke, ini kabelnya dikeluarkan. Dan ini lakernya mau diganti ya, suaranya kasar katanya. Ya udah ganti sekalian. Kita pakai tracker ya. Tracker itu AF2. Yang satunya ini saya juga punya tracker 2 ya. Ya ini CRV mereknya. CRV, yang ini AF2. Yang lama itu, yang dol itu AB2. Yang saya beli tahun 2000 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Akhirnya dolnya di sini ya. Dan dratnya ini dual. AB2, ini ada AF2. Yang CRV itu yang bukan yang orisinil ya, yang biasa. Yang paling bagus saya beli itu waktu itu AB2 atau awet tenan. Berapa tahun dipakai. Sampai di sini baru rusak. Ini untuk mencopot laker harus pakai tracker begini ya. Jangan diketok-ketok, bikin asa tuh agak melengkung ya, sedikit banyak ada melengkung. Kita lagi copot lagi satunya, ini mau diganti dua-duanya. Nah, kalau kita pakai tracker ini akan tertarik dengan baik ya. Tarik itu berat, tapi kalau dipakai ini ringan banget.
Oke ya, kita tampilkan laker yang baru. Ini ada merek Koyo dan ada merek NKN. Kita pasang NKN aja dulu. NKN, laker murah yang bagus. Ini bagus ya mereknya ya. Saya udah langganan dari dulu saya pakai merek ini. Walaupun kadang juga merek lain, cuman kalau pakai merek ini kok bagus gitu. Hasilnya tuh halus, tenang, dan awet. Waduh, promosi ini ya. Ini harus dapat bayaran ini promosi ini. Oke ya, kita langsung lanjutkan, langsung masak saja dengan menggunakan ini linggisan dari shock breaker yang sudah dipotong, sudah menjeber begini. Untuk masak laker enak tenan. Dua dan kiri kanan ya, karena masih baik semua, maka saya masang dari sini. Kalau rumahnya udah longgar, saya masang dari rumahnya dulu ya, dilem dulu. Nah, ini kita pasang begini lagi pakai alas kern, tingkringkan begini. Kita tes longgar nggak, lakernya tuh longgar nggak. Kalau nggak longgar berarti masih langsung dipasang aja. Kalau longgar dilem ya, nah itu masih bisa diketok. Ini juga kita tes longgar nggak. Nah, ini longgar ya, sebaiknya kasih lem dikit, lem setan sininya. Kalau nggak ada lem setan ya lem tuyul. Nah ini ada lem tuyulnya. Dikit aja, gak usah dilewar kemana-mana ya. Untuk ngunci aja sekitar dia tuh berpegangan gitu. Nah hanya satu titik aja, hanya satu titik. 2 koma. Nah, tes dulu, ser sampai muter. Oke, kita carikan baut dulu yang baut 6 ya. Di sini ada banyak. Oh, tinggal 2 yang dalam plastik. Kita kalau pengen cepet pasang pakai obeng impact ini ya. Baterainya belum dipasang, masih dicas. Kita pasang dulu baterainya. Nah, ya tinggal di baut ke arah kanan. Ini bisa muter kanan, muter kiri ya. Nah, itu udah kenceng. Ini harganya 300-an ya kalau beli ya. Nah, ini kita tes dulu. Sudah lancar, kita pasang kapasitor. Kapasitornya kalau bisa 12 mikro ya, kita carikan 12 mikro dulu. Kemarin karena apa, kawatnya sudah dibesarkan ya. Kalau kawat startingnya sudah dibesarkan ya, kapasitornya harus berubah. Kalau masih klasor bawah nanti hentakannya kurang ya. Kita carikan dulu kalau masih ada. Ya ini ada. Kapasitor 12 mikro ya. 12 mikro, enggak begitu nampak ya. Nah, pokoknya ke 12 mikro. Bawaannya kan 6 mikro ini. Nah, ini bawaannya ini 6 mikro. Kita sambung merah dengan kapasitor ya. Merah dengan kapasitor. Kita solasi dulu. Ini solasinya yang tadi putih pakai tadi. Saya tuh mau beli banyak kok habis. Kemarin tuh udah jauh-jauh sekarang belanja kawatnya. Nanti kalau ini saya online. Karena ini saya pandang solasi yang terbaik ya. Tipis, lemir, tapi lengketnya bagus ya. Terus yang putih ini juga kapasitor ya. Yang putih juga kapasitor, juga dapat colokan juga. Ini kabelnya tadi tak pakai lagi. Atau ganti aja yang lebih panjang ya, tinggal pendek sekali, kita ganti aja yang lebih panjang. Biar orangnya suka. Ini kita ganti. Putih untuk kapasitor dan untuk colokan.
Kita sambung dulu sampai muntirnya bagus ya. Nah, terus setelah itu disolasi lagi. Terus yang hitam ini adalah untuk colokan. Kita bagi dua colokannya ini. Kita perpanjang dulu sambungannya. Kita bundeli lagi ya. Dan disolasi lagi. Ya, sekarang kita akan tes dulu colokannya. Jadi kan kabel colokannya kita potong dan kita kelupas. Sebaiknya ini dikasih bundelan ya. Di bundel sini nanti kalau ada tutupnya kan dia mentok ke tutupnya itu ya, nggak gampang kesebrot. Kalau kesebrot tuh bahaya. Kita kasih bundelan, nanti pasang tutupnya itu aman dia. Nah ini ya, kita akan tes dulu kabel colokannya. Ini colokannya ini walaupun kabelnya besar tapi nanti ampernya tuh nggak tinggi-tinggi banget, enggak ya. Ini akan tenaganya nanti mirip-mirip jet pump teman-teman ya. Daya dorongnya itu lumayan walaupun jauh tapi enteng gitu. Nah halus ya, halus banget teman-teman ya, suara begitu. Wah halus banget lah pokoknya. Tak belok ampernya dulu ya. Ini ampernya kita hidupkan, ada di sana di dinding, nempel di kabel sana. Kita hidupkan ampernya, apa kita tes ampernya. Saya kasih tahu ampernya 0,7 persis, 0,7 aman dan mantap, nggak panas tapi kekuatannya mantap. 0,7, gak usah habis sini, ampernya itu ada di belakang HP, udah nyantol di kabel sana. Oke, ini tinggal kita amplas dikit aja ya, kita amplas dikit aja asnya ini untuk menghaluskan nanti kalau sealnya masuk ya. Oke, takut aja. Sekarang akan kita lempar dulu sebelum kita rakit ya. Ini bloknya ini berhubung ini kipasnya sudah agak kemakan ya. 3 perkara ini harus kita press ya. Ini rahasianya itu begini teman-teman. Ini kipas dipasang, tempelkan dulu sini, terus tutup juga ditempelkan, ditempelkan sampai dipasang dulu ya. Apa tandanya dia tuh kurang tenaga? Ini di otak-otak bunyi, naik turun berarti ada longgar ya, ada celah ya. Nah kalau begini ya tetap bunyi ya. Tapi kalau begini, ini bunyi berarti ada celah yang harus diperbaiki. Ini kendalanya tadi airnya tuh kecil ya. Karena untuk mendaki yang tinggi, maka kita sarankan untuk dirubah dan mau. Oke, langkah pertama kita siapkan gerinda tadi. Gerinda tadi ini ya. Ini gerinda potong ya. Kita pasang gerinda amplas dulu. Kita ganti dengan gerinda amplas dulu. Kalau potong ya tajam ya. Dan ini akan kita amplas ya. Dalam keadaan masih telanjang terbuka ini kita amplas rentak. Biar apa? Kotor dan karatnya itu menipis lagi ya. Sedikit agak kemakan nggak apa-apa. Begini, plek ya ini. Biar datar lagi. Nah, begini dia itu akan kemakan tapi rata gitu ya. Ini harus kemakan dikit. Tapi sudah teropos-teropos gitu ya.
Terus selanjutnya adalah ini kita kerik ya, ini ujungnya ini kita buang dikit, ujung yang nongol kita buang dikit, dan ini kita buang dikit, lapisan samping ini kita kerik dikit aja. Oke ya, lihat ya. Ya, ini sudah sedikit terbuang. Ini di situ kita buang dikit ya, kita ratakan. Kurang. Ya, dari buang ini sampai sedikit berkurang. Ini dipotong tipis ya. Ini dipotong tipis. Nah, sedikit aja, paling-paling setebal kertas karton itu ya. Oke, setelah itu akan kita tes ya. Tes lagi ya. Terus ini kita harus tahu bahwasanya ini harus sampai datar dengan ini ya, tongolan ini. Kalau nggak datar berarti harus diperdalam lagi. Kita juga punya banyak second ya, kita akan tuker dengan yang second yang masih bagus ya. Kita punya stok bukaran second itu ya. Kita seleksi mana yang masih layak, ini masih layak sekali. Ini kipas bekas ya, kadang-kadang kita buat tumbal, kita berikan pada konsumen untuk menyenangkan dia. Ini kan juga dapat dari barang-barang rongsok ini. Oke, ini agak jendol karena pernah diketok-ketok, kita press dulu. Sampai dia itu bisa masuk ya, bisa masuk dengan mudah. Ini karena bekas di ini bukan gerinda ya teman, amplas saja, jadi enggak begitu mengkhawatirkan kemakan dalam. Kok di gerinda Pak, kok nggak habis? Bukan gerinda, amplas tuh ya, udah saya bilang. Ini oke, sekarang kita akan, ini kalau dipasang begini lagi ya, kita kembalikan. Harusnya nggak begitu oprek-oprek, tapi dikit aja, dikit aja. Nah, udah nggak bunyi ya, dikit sekali ya. Memang harus ada ruang dikit sekali, nggak apa-apa. Kalau terlalu press nanti nggak muter ya. Kalau tadi kan banyak tuh plak. Berarti ini bisa naik turun gitu ya, sana merongga sini merongga gitu, jadi terjadi rongga itu kurang kuat. Oke, kita akan rakit aja sekarang. Kita cek dulu permukaan sil dalam itu, kita lap dulu ya sebelumnya. Dan sampai ada kotoran yang masih tertinggal di sana, nanti tergencet dengan sil itu nggak bersih dan nggak ngisep ya. Dan ini masih banyak ini ya teman-teman ya, masih kasar ini. Kita amplas dulu, seperti masih kasar. Kita amplas dulu ini. Kasarnya kasar kotor gitu ya, nanti kalau kasih sil nggak rapet. Nah, sampai meling-meling itu berarti sudah bersih ya. Ini diamplas sampai meling-meling ini.
Nah, kita pasang saja. Sebelum pasang kita buka lagi stand padnya ya. Baut-baut 3 yang mau dipasang itu di stand pad dulu beratnya, biar mudah masuknya, dan nanti kalau buka lagi suatu saat kapan nanti stand pad tuh nggak hilang ya, masih di situ. Ini walaupun mesin tua, kalau Panasonic atau Sanyo asli ini masih enak untuk dirombak ya, daripada beli baru ya harganya lumayan mahal. Enak mesin yang lama dirombak-rombak saja, dilemer-lemer. Dilemer ini insya Allah ya, yang sudah terjadi ini awetnya sama lagi dengan barunya ya, nggak ada istilah ngelupas. Tambalannya atau tempelnya nggak ada istilah ngelupas. Kalau saya juga bisa ya nambal dengan mungkin lem ini, kasih ini apa aja lah ya, yang semen diaduk dengan lem, yang puntung rokok diaduk, yang mika ditempel di lem. Banyak ya yang saya lihat di dalam channel sebelah itu ya. Kalau saya nggak puas, karena ini kalau dikerik ini pun nggak rusak ya, nggak akan merusak, tapi tenaga maksimal banget gitu ya. Oke ya, kita akan merakit lagi. Silnya kita pastikan silnya masih baik, asal ini masih meling-meling, masih glowing ya. Kalau kena lampu kecelap itu masih masih baik. Asnya di stand pad dulu kita pasang, kita tes dulu apakah dia perlu diikat. Enggak perlu diikat ya. Kita ambil dulu pirnya itu dipendekin juga bisa ya, dipendekkan biar kenceng, yang jelas supaya tambah gigit gitu ya. Ini kita ambil karet gelang satu, kita ikat ya, diikat juga boleh ya, karena karet ini nggak akan busuk di dalam air karena ini karet matang. Atau pirnya itu diperkecil ya, cuman kadang-kadang sulit memperkecil sil itu. Ini lepas ya, kita ulangi. Kita tali simpul ya 2 kali gitu. Ini kita pasang lagi pirnya. Gak apa-apa teman-teman, ada yang meragukan apa awet pasang karet begitu. Saya sudah buktikan ya, ada yang nyervis ke saya itu berapa lama, udah bertahun-tahun lagi datang lagi, karet itu masih di situ teman-teman, masih dalam keadaan ya mengikat gitu, nggak kok busuk atau rapuh itu enggak. Oke ya, kita pasang lagi silnya. Nah, dia kenceng gigitnya. Nah, sampai bunyi tetok itu berarti dia udah nabrak bersih ya. Harus bersihkan dulu. Sekarang kita pasang snap ringnya ini yang seperti sepi anting ya. Penjepit sepi anting ini masuk dalam paritnya itu. Kita kecilkan dulu supaya gigitnya kenceng. Kita jepit lagi, kita pasang. Oke, kita dorong sampai dia tuh pas di masuk paritnya. Nah, kalau udah agak jauh lagi berarti udah masuk parit ya, pelan aja. Kita tes, kalau udah seret berarti udah nyokot gitu. Udah gigit ya, udah seret ya. Kita pasang kipasnya. Ini kipas dari saya tadi ya, yang masih tebel banget tadi. Maksudnya tuh nyangkut apa enggak, nanti kalau nyangkut ya nggak bisa ya. Nah, ini nyangkut teman-teman. Kita tes dulu, belum kasih karet ya, nah baru ngetes dulu. Nah, ini nyangkut. Bisa jadi bagusnya kipasnya dia tadi ya, tapi kipas dia tadi itu agak tipis ya teman-teman ya. Kita akan ini yang palsu gitu ya, coba kita cari yang lain yang agak tipis tapi ciduknya itu besar gitu loh ya, itu lebih bagus. Nanti saya punya stok banyak ini bekas-bekasnya. Ya, ini mudah-mudahan lebih baik ini. Terus kita pasang karetnya lagi ya.
Jadi kita pasang, kita kasih lem. Kita kasih lem silikon. Lem silikon saya andalannya lem merah ini ya. Lem red gasket untuk sepeda motor itu ya murah tapi bagus. Kita nggak usah banyak-banyak, yang penting rata ya, semua terlem gitu. Nggak harus berlepotan sampai satu botol tuh habis. Eman-eman lah. Nanti juga terbuang juga, menceret keluar tuh ya. Dihemat-hemat. Bukan kok pelit, yang efisien gitu loh. Oke, ini kita pasang lagi. Bautnya kita kasih stand pad lagi ya. Agak dol ya, kita ganti aja ini dol, kita carikan gantinya di baskom baut ini ya, baskom baut pengganti. Tapi kunci 8 biar aja masih bagus kok. 8 ya kita pakai kunci 8. Oh enggak juga, kunci 9 ya. Alah aneh-aneh, kunci 9. Aneh-aneh. Ganti lagi kunci 10 ya, yang umum gitu ya. Ya, kita akan tes as belakang tuh masih mutar masih ya. Dan kita akan tes dengan air dulu teman-teman ya. Tapi kalau tes air shocknya kita lepas ya. Shocknya kita lepas biar langsung tangan kita nyedot ke cleaners gitu. Enggak disolasi ya. Oke, setelah itu kita ambil air dan kita colok dulu, tapi nggak usah dihidupkan ya. Ini suara masih bagus. Kita ambil air di bawah ini airnya. Oke, kita tempel tangan cur sini. Buka dikit ya tangannya sampai airnya tuh basah keluar gitu. Oh, malah keluarnya sini. Angel. Ini harusnya ditutup ya. Ada lubang pengeluaran ini. Kita colok dulu aja lah. Mantap tuh tenaganya. Kelihatannya kurang banyak karena keluar sini. Ya, sudah bisa, tinggal kita buntu aja. Ini udah kuat sekali ya. Kalau diangkat nggak bisa ya, kalau diangkat itu harus di lantasnya dilepas. Oke teman-teman, ini udah kuat sekali sedotannya. Ini kalau udah dorongnya jauh ya, kalau daya hisapnya tetap sama ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Ini udah nggak bisa dilepas lagi tarsa ini. Udah kencengnya nggak karuan. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal dibuntu saja ini, dibaut.